Di padang pasir, keberadaan sumber air segera menarik berbagai bentuk kehidupan. Hal inilah yang terjadi ketika burung-burung mulai berputar di atas sumur Zam-Zam. Sebelumnya, tempat itu, Zam-Zam itu, adalah sebuah wilayah yang sama sekali mati. Tidak ada apapun yang hidup di sekitarnya. Setelah Hajar dan Ismail menemukan sumur Zam-Zam, di sekitar tempat mereka berada, di sekitar Makkah pada saat itu, mengembaralah sebuah suku yang bernama suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah sebuah suku yang berasal dari Yaman. Yaman merupakan tanah kelahiran bangsa Arab sekaligus cikal bakal bahasa Arab. Dari sanalah suku-suku Arab mulai bermigrasi. Sejarah mencatat banyak sekali gelombang perpindahan besar dari Yaman, dan salah satunya dipicu oleh hancurnya bendungan raksasa yang mereka miliki. Al-Quran mengabadikan kisah ini di dalam surat Saba, yang diambil dari nama kerajaan tersebut, Kerajaan Saba. Allah menceritakan bahwa kaum Saba adalah bangsa yang membangun bendungan pertama di dunia. Berkat bendungan itu, mereka memiliki cadangan air sepanjang tahun. Dan mereka punya sebuah sistem irigasi yang luas hingga beratus-ratus mil. Walaupun di daerah itu curah hujannya sangat rendah, maka wilayah yang semulanya kering ini, gersang ini, itu pun menjadi pusat peradaban karena bendungan yang mereka buat. Dan peradaban kaum Saba sangatlah makmur. Digambarkan bahwa seorang wanita yang berjalan dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika dia berangkat, keranjangnya kosong, lalu ketika dia sudah sampai rumah, keranjangnya itu penuh dengan buah-buahan. Saking banyaknya buah yang mereka hasilkan, mereka cukup keluar membawa keranjang di atas kepala mereka, lalu pulang mereka sudah memiliki sekeranjang penuh buah-buahan. Namun kemakmuran ini membuat mereka sombong. Mereka justru meminta kesulitan di dalam perjalanan mereka. Saking nyamannya mereka justru berdoa kepada Allah meminta agar dipersulit kehidupan mereka. Akibat kekufuran tersebut, ya karena itu adalah sebuah kekufuran, Allah SWT memberikan kenikmatan, tetapi mereka justru ingin kesulitan. Itu adalah sebuah kufur nikmat. Nah, karena kekufuran mereka terhadap nikmat Allah, Allah SWT menghancurkan bendungan mereka. Banjir besar menyapu pertanian mereka, sehingga suku-suku yang tinggal di Sabak harus pergi dari Sabak. Maka hal tersebut memicu gelombang imigrasi besar-besaran bangsa Arab ke wilayah Najd, Hijaz, Irak, hingga Asyam. Suku Jurhum adalah salah satu dari kelompok yang berpindah ini ke wilayah Hijaz. Hijaz itu adalah sekitar Mekah dan Madinah. Karena mereka adalah suku pengembara, mereka tahu bahwa di area itu, di area munculnya sumur Zam-Zam itu tidak ada air. Nah, ketika mereka melihat ada burung-burung melayang di langit sekitar daerah itu, mereka merasa heran. Karena adanya burung-burung, adanya makhluk hidup, berarti ada air. Mereka pun mengirimkan utusan untuk menyelidikinya. Maka para utusan tersebut kembali dengan sebuah kabar yang mengejutkan, bahwa di sana ada sebuah sumber mata air. Lalu ketika suku Jurhum mendatangi lokasi Zam-Zam, mereka bertemu dengan Hajar alaihissalam, bertemu dengan seorang perempuan, ini Hajar alaihissalam, dan perempuan tersebut hanya sendirian, menggendong seorang anak kecil. Sebagai suku pejuang, ada sebuah kontras yang menarik di sini. Mereka sangat sopan meminta izin kepada Hajar alaihissalam, yang mana beliau hanyalah seorang wanita yang sendirian bersama bayinya di sebuah padang pasir yang tak berpenghuni. Mereka minta izin kepada Hajar. Padahal jika mereka mau, mereka bisa
dengan mudah mengusirnya. Ini adalah sesuatu yang mengherankan dan kita belum tahu penjelasan mengapa hal ini terjadi. Maka Hajar pun memberikan jawaban yang luar biasa. Meskipun beliau hanyalah seorang perempuan sendirian di tengah padang pasir dan lawan bicaranya adalah satu suku yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang bersenjata lengkap. Yang mengherankan di sini adalah justru beliau bernegosiasi dengan mereka. Beliau memberikan syarat kepada suku Jurhum. Kalian boleh tinggal di sini, tapi air ini adalah milik kami. Dan anehnya, suku Jurhum menyetujui permintaan beliau. Ketika menceritakan hal ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebenarnya di dalam hati Hajar alaihissalam sangat menginginkan mereka untuk tinggal di sana. Karena beliau kesepian, beliau membutuhkan teman. Namun beliau tetap bernegosiasi demi mendapatkan kesepakatan yang terbaik. Akhirnya suku Jurhum pun menetap di sana. Dan itu jadi asal muasal bagaimana terbentuknya sebuah komunitas yang nanti akan menjadi kota Makkah.